Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniah Aisyah Rahma, NIM 211040013, PBSI 3A akan mempresentasikan tentang analisis kalimat atau klausa model tata bahasa tradisional. Pendahuluan. Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Tokoh yang mengembangkan ilmu linguistik tradisional diantaranya berasal dari bangsa Eropa dan Asia seperti Yunani, Romawi, India, Latin, dan Arab. Sejarah muncul aliran tradisional. Pada abad keempat sebelum Masehi, seorang ahli filsafat pertama, Plato, membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi dua golongan, yakni onoma dan rema. Onoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan. Adapun rema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Mudahnya, onoma ini disejajarkan dengan kata benda, sedangkan rema disejajarkan dengan kata kerja atau kata sifat. Selanjutnya, Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi 3 golongan, yakni onoma, rema, dan sindesmos. Perkembangan ilmu bahasa sampai pada masa itu terbatas pada telaah kata saja, khususnya tentang jenis kata. Tata bahasa atau gramatikal baru mulai diperhatikan pada akhir abad oleh Dionysius Tracts. Buku tata bahasa yang pertama kali disusun itu berjudul Teknik Gramatik. Buku inilah yang menjadi panutan para ahli tata bahasa yang lain kemudian dikenal sebagai penganut aliran tradisionalisme. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran tradisional. Yang pertama yaitu Plato dan yang kedua Aristoteles. Ciri-ciri aliran tradisional. Menurut Aristoteles, 1. Menurutnya ada kelas kata berupa nomina, rema, dan sindesmos. Sindesmos adalah kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis, jadi sindesmo itu sama dengan kelas preposisi dan konjungsi yang dikenal sekarang ini. Yang kedua, membedakan jenis kelamin kata atau gender menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. Yang ketiga, Aristoteles memberikan pengertian, definisi, konsep, makna, dan selalu berdasarkan logika. Selanjutnya Plato. 1. Dia memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog. Juga mengemukakan masalah bahasa ilmiah dan bahasa konversional. Yang kedua, dia menyodorkan tata bahasa yang bunyinya kira-kira bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantaranya onomata, remata. Yang ketiga, dialah orang yang pertama kali membedakan kata dan rema. Onoma adalah jenis kata yang menjadi subjek pembicaraan atau subjek. Rema adalah jenis kata yang digunakan untuk mengungkapkan pernyataan dalam sebuah pembicaraan atau kata kerja dan kata sifat.
Sindesmoi adalah kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis atau konjungsi. Berikut hasil analisis. Dalam bacaan anak si singa dan si tikus, diceritakan terdapat seekor tikus jahil yang menggoda singa saat tengah tidur siang. Merasa terganggu, si raja hutan kemudian marah dan berniat untuk memakan tikus kecil tersebut. Sambil menangis ketakutan, si tikus meminta ampun kepada singa untuk memaafkan kejahilannya dan melepaskannya. Meski dikenal sebagai raja hutan, singa pun merasa kasihan dan melepas tikus tersebut. Tikus kemudian berterima kasih dan berjanji akan membalas kebaikan singa pada suatu hari nanti. Sampai tibalah di mana saat tikus mendengar suara meringis dari sang singa. Rupanya singa tersebut tertangkap jaring yang dipasang pemburu. Tikus pun langsung membantu singa dengan menggerogoti jaring hingga putus. Beruntung keduanya bisa kabur dan menyelamatkan diri masing-masing. Hasil analisis menurut Plato. Pertama, pada klausa, seekor tikus jahil yang menggoda singa saat tengah tidur siang. Seekor tikus jahil itu onoma, menggoda itu rema, singa onoma, tidur siang onoma. 2. Pada klausa si raja hutan kemudian marah dan berniat untuk memakan tikus kecil tersebut. Si raja hutan onoma, marah rema, memakan rema, tikus kecil tersebut onoma. 3. Si tikus meminta ampun kepada singa untuk memaafkan kejahilannya dan melepaskannya. Si tikus onoma meminta ampun rema kepada singa onoma, memaafkan kejahilannya dan melepaskannya rema. 4. Sampai tibalah di mana saat tikus mendengar suara meringis dari sang singa. Tikus onoma mendengarkan suara meringis rema dari sang singa onoma. 5. Tikus pun langsung membantu singa dengan menggerogoti jaring hingga putus. Tikus onoma membantu singa rema, singa onoma menggerogoti jaring hingga putus rema. Selanjutnya menurut Aristoteles. 1. Pada klausa, si raja hutan kemudian marah dan berniat untuk memakan tikus kecil tersebut. Si raja hutan onoma, kemudian sindesmoi, merah rema, dan sindesmoi berniat rema untuk sindesmoi memakan rema tikus kecil tersebut onoma. Yang kedua, pada klausa si tikus meminta ampun kepada singa untuk memaafkan kejahilannya dan melepaskannya. Si tikus onoma meminta ampun rema kepada singa onoma untuk sindesmoi memaafkan kesalahannya rema dan sindesmoi melepaskannya rema. Yang ketiga, sampai tibalah di mana sang tikus mendengar suara meringis dari sang singa. Sampai tibalah di mana sindesmoi, tikus onoma, mendengar suara meringis rema, dan sindesmoi, sang singa onoma. 4. Tikus pun langsung membantu singa dengan menggerogoti jaring hingga putus. Tikus onoma pun sindesmoi membantu rema, singa onoma dengan sindesmoi menggerogoti jaring rema hingga sindesmoi putus rema.
Kesimpulan, linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Beberapa tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno yaitu Plato dan Aristoteles. Dalam teks bacaan anak berjudul Si Singa dan Si Tikus terdapat aliran tradisional yang ditunjukkan dengan ditemukannya onoma, rema, dan sindesmoi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.